Selamat malam. Disiarkan secara langsung dari Menara Kompas. Selamat bergabung di program Rosi. Sudah bersama saya Nurina Permata Putri atau yang dikenal dengan nama Rina Nose. Oh. Terima kasih sudah diundang di sini, Ibu Rosi. 2 tahun lalu kalau nggak salah, ya. Anda ada di sini. Iya betul. Mewawancarai kakak selain dengan rambut ungu. Ya betul. Impersonate saya. Betul Ibu. Sekarang sudah tidak bisa karena tidak pakai rambut ungu. Rin, apa kabar? Baik Ibu Rosi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih ya udah mengiyakan undangan Rosi. Iya. Soalnya ini benar-benar aku kaget lihat scoring berita-berita. Terus ada lagu dari Mentosa dan lagunya menurut aku liriknya itu wow. Kalau anak zaman sekarang bilang di tepi jurang. Tentang oligarki, ketidakadilan, lahan kami diambil, tanah adat diambil. Dan ternyata ada penyanyi perempuan yang mirip Rina Nose. Iya, mirip banget. Banyak orang yang bilang kok mirip Rina Nose, kok mirip Rina Nose. Aku sendiri pas lihat, lah kok mirip Rina Nose ya gitu. Sama aku juga kaget. Begitu. Halo. Tapi itu Rina Nose? Itu aku, betul. Wow. Yes. Rina Nose ini seorang artis yang menurutku multi talented. Bisa nyanyi, bisa impersonate orang, lucu gitu. Kalau misalnya lagunya lagu cinta-cintaan, fine. Atau lagunya ya ringan-ringan gitu. Tapi ini tentang oligarki, kesenjangan sosial. Serius nih, ini Rina Nose. Iya, itu betul. Aku yang merupakan vokalis band Mentosa. Tapi sebelumnya tuh ini, aku mau kasih tahu, mau informasiin juga ya bahwa banyaknya orang tuh mengira aku ini kolaborasi sama Mentosa. Jadi taunya Rina Nose berkolaborasi sama Mentosa atau enggak kalau tampil di mana-mana tuh Rina Nose featuring Mentosa. Atau orang lebih taunya juga Mentosa tuh band pengiring Rina Nose gitu, taunya gitu. Padahal memang aku tuh membernya Mentosa. Jadi orang pikir mungkin karena itu kali orang aku sampai gini, ini orang pada nggak percaya ya kalau gue ngeband ya gitu. Jadi sampai orang ngiranya tuh ini featuring gitu atau kolaborasi. Tapi sebetulnya aku adalah member dari band Mentosa itu. Jadi Member personil tapi harus vokalis salah sama Mentosa. Terima kasih. Apa yang membuat seorang Rina Nose yang selama ini bergerak di industri hiburan mau bergabung di band Mentosa yang buat aku sih liriknya emang keren sih. Iya. Apa ininya? Iya sih. Ada nggak pengalaman yang merasa bahwa iya ini gue banget gitu? Iya, sebetulnya itu. Jadi sebelum terbentuk, sebelum aku gabung sama Mentosa, Mentosanya sendiri tuh udah lama sebetulnya. Nama Mentosanya sendiri. Jadi itu penggagasnya adalah Mansen Munte. Jadi Mansen Munte ini dia vokalisnya juga, vokalis cowoknya, termasuk juga dia pencipta 100% lagu-lagunya di album Kausa Nusantara di Mentosa. Yang lirik lagunya di tepi jurang itu? Di tepi-tepi jurang semuanya tuh, itu ada 11 lagu, nah itu semua dia semua yang buat. Apakah Anda sedang berusaha melepaskan tanggung jawab? Tidak, bukan, tapi aku hanya memberitahu bahwa lagu itu yang buat liriknya Mansen Munte. Nah itu aku sebenarnya perkenalan kami tuh nggak sengaja. Jadi awalnya tuh gara-gara transaksi jual beli motor sebetulnya. Bener. Iya, justru idenya aku bergabung sama Mentosa ini tuh karena aku kan punya saudara kembar. Nah jadi saudara kembar aku ini bertransaksi jual beli motor sama si Mansen ini. Nah tiba-tiba mereka ngobrol terus tahu kalau Mansen ini ternyata musisi, udah bikin beberapa lagu. Diperdengarkan lagu-lagu Mentosa itu. Sama si kakak aku ini nih, kembaran aku. Nah tiba-tiba dia merasa lagu-lagu itu kayaknya nih Rina suka deh. Oke. Gitu. Nah si Mansen tuh sebelumnya belum tahu kalau aku tuh punya saudara kembar. Jadi begitu dia tahu, oh ini saudara kembarnya Rina Nose katanya. Iya, saya dengerin ya sama Rina gitu. Nah begitu kakakku dengerin lagu-lagunya, wah
ini lagu-lagu gue banget gitu di pikiran aku tuh. Ini lagu-lagu gue banget nih. Lagu-lagumu gitu. banget gitu. Itu karena jenisnya. Sorry. Apa yang ketika denger lagu itu ini gue banget itu apa? Itu nggak tahu ya. Jadi si kekuatan lirik, kekuatan notasi nempel banget gitu di kepala sampai jadi kayak ngerasa ini gak sih kadang-kadang tuh kita nggak tahu kita alasannya apa tapi kita tiba-tiba suka sama sesuatu. Energinya ketemu. Energinya tuh nyampe gitu. Jadi kayak kok suka ya gitu lagunya. Tapi pada saat itu aku belum jadi member Metosa. Nah setelah mereka dengerin lagu-lagunya akhirnya ada obrolan-obrolan mulai gimana kalau lu jadi member Metosa aja gitu. Awal-awalnya sih masih agak ragu-ragu ya awalnya. Cuman begitu aku pikir ya aku kan pengen ngeband juga, pengen nyanyi, lagu-lagunya juga memang aku suka, lirik-liriknya juga wow tajam sekali. Jadi ya udah, aku bilang ya udah deh, aku bersedia untuk gabung sama Metosa. Jadi akhirnya aku menjadi member Metosa di situ gitu. Aku kaget sih. Karena menurutku coba ya kalau kita lihat misalnya nih liriknya. Maaf ya, saya pakai kacamata dulu. Boleh? Enggak masalah. Aku juga nggak pakai kacamata tapi pakai softland minus juga. Itu keren banget sih. Makanya aku kaget ketika seorang Rina Nose yang selama ini keren banget dengan impersonate gitu tapi bisa menyanyikan lagu yang hey bangun orang waras, demokrasi sudah basi. Buah ini busuk, tidak ada nutrisi. Raganya hidup namun sukmanya mati. Hukum memang buta tapi kenal transaksi. Hei bangun orang waras, demokrasi sudah basi. Buah ini busuk tak ada nutrisi. Itu dari sebenarnya gini loh Bu Rosi. Jadi lirik-lirik yang sedemikian ini tuh bukan sesuatu yang baru sebenarnya buat aku. Jadi dari zaman aku kuliah tuh aku kan suka bikin-bikin puisi, suka bikin-bikin naskah gitu, naskah-naskah, pertunjukan-pertunjukan teater. Jadi ini tuh yang sekarang aku gabung sama Metosa tuh kayak menemukan kembali jiwaku yang hilang sejak lama. Setelah aku ada di industri TV ngelawak gitu. Jadi orang tuh mungkin image-nya jadi ke situ. Padahal sebelumnya tuh aku memang berangkat dari hal-hal sejenis ini gitu. Jadi sebetulnya lirik-lirik ini makanya kenapa aku suka karena memang satu nafas gitu sama apa yang aku pikirin, sama apa yang aku suka gitu. Berarti selama ini kalau melihat seorang Rina Nose, Rina Nose itu luar biasa. Mau suruh impersonate siapapun bisa. Mau pokoknya semua televisi kalau bikin acara ulang tahun selalu undang Rina Nose. Jadi untuk industri hiburan Rina Nose adalah seorang yang ada dalam top list gitu. Tetapi ketika memilih ini dan Rina Nose mengatakan ini adalah aku. Apakah saya bisa bilang sebenarnya in your inner energy kamu tuh seorang revolusioner? Wah. Kok malah aku langsung terbebani ya disebut revolusioner, aku malah langsung beban ini. Enggak juga sih sebetulnya enggak revolusioner, apa ya. Lebih tepatnya aku berevolusi aja mungkin. Jadi bukan kalau dibilang revolusioner, ini tergantung dari pandangan orang sama aku kan ya. Nah cuman basicnya Rina Nose itu memang awalnya memang bukan di komedi gitu. Memang basicnya itu menyukai hal-hal yang puitis, menyukai hal-hal yang sastrawi gitu. Jadi makanya kenapa ngelihat lirik-lirik di lagu-lagunya Metosa ini, aku kayak udah nggak asing, kayak masuk ke duniaku yang lama gitu. Apakah memang seorang Rina Nose ini memiliki kerisauan sendiri tentang apa yang terjadi? Ya kalau kerisauan kayaknya semua orang pasti punya keresahan ya. Aku, Ibu Rosi, semua yang ada di sini juga pasti punya keresahan gitu. Dan keresahan itu bisa bentuknya bisa apapun kan. Ya pasti ada keresahan. Terhadap apapun yang terjadi? Terhadap apapun yang terjadi. Kita punya Garuda biru, Garuda hitam, Indonesia gelap. Kabur aja dulu. Apakah itu juga yang menjadi deretan kerisauan seorang Rina Nose? Kami kembali sesaat lagi.
Resah dengan kondisi